coba mensisir dari pesan Cinta dari Langit. Kita lihat judulnya itu adalah sisi baik dari keadaan yang buruk. Ya. Sisi baik dari keadaan yang buruk. Ayat Al-Qur'annya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jadi terjemahannya adalah janganlah kamu mengira peristiwa itu buruk bagimu, tapi itu adalah baik untukmu. Itu surat An-Nur ayat 11 cuplikannya. Bahwa ini adalah kelihatannya hampir mirip dengan yang pernah kita bahas, yaitu surat Al-Baqarah 216. Ya, kira-kira kita juga udah mafhum bahwa di dalam ayat tersebut mengatakan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk untukmu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik untukmu. Ya, jadi Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu, gitu. Ya, itu intinya. Nah, ini juga gitu. Nah, jadi kelembutan Allah itu mengalir, ya, mengalir tapi kita tidak tahu, gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita alami secara pribadi mungkin secara global, gitu ya, sesuatu yang menimpa kepada kita, baik itu yang dirasakan kurang enak, ya, tidak baik, itu kadang-kadang menjadikan pikiran kita, waduh ini sangat tidak baik banget gitu untuk kita. Tapi sebenarnya di sisi itu ada kebaikan. Contoh global dulu, ya, kalau umpamanya siapa nyangka dulu waktu gunung meletus, Gunung Galunggung meletus, kan semua pada orang, wah ini bahaya, satu musibah yang sangat ini. Tapi setelah itu, di balik itu kesuburannya sangat dahsyat. Kemudian juga hasil pasirnya Soekarno-Hatta itu, Bandara Soekarno-Hatta bisa terbangun. Jadi sesuatu yang di awalnya dianggap sangat buruk, gitu ya, bagi kita, tapi di sisi lain setelahnya itu adalah sangat baik banget. Ya, termasuk kita juga kebagian dulu, ya, pasirnya yang sangat baik, gitu ya. Walaupun mungkin kenteng-kenteng pada ambruk karena berat menahan. Gitu. Nah, itu secara global. Nah, baik juga untuk secara pribadi, barangkali kita sakit, ya, sakit. Minimal ada kebaikan di situ, karena sakit itu bagian dari salah satu Allah untuk menegur kita dalam kelalaian. Boleh jadi seperti itu. Jadi jangan dianggap, wah ini suatu musibah, gitu ya, yang tidak ini, gitu ya. Jadi seperti itu yang mestinya disikapi dengan rasa husnuzon pada Allah, ada kebaikan. Apalagi kalau kita baca dengan surat Insyirah, ya. Innama Isra itu, ya. Udah Jadi bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan, ya, gitu. Itu harus lebih meyakinkan, karena tentu saja kita harus berhusnuzon, berprasangka baik, dan itu wajib hukumnya, karena semua yang ngatur itu adalah Allah, gitu kan. Apa yang menimpa kepada kita itu pada dasarnya adalah ujian, ya, gitu. Terus kita lihat di dalam surat Al-Kahfi, mungkin Bapak Ibu, ini adik-adik yang pernah dengar cerita Nabi Musa dengan Khidir, Nabi Khidir, gitu ya. Kenapa perahu yang sudah dipakai gitu untuk menyeberang, tapi tiba-tiba harus dibocorin, gitu ya. Tuh, ini sangat keji banget, gitu ya. Padahal di balik itu, kalau dibiarkan tidak dibolongin, itu dirampas oleh penguasa. Ya, itu ada ininya.
Kemudian juga peristiwa satunya lagi, misalnya pas pada itu, kenapa kamu membunuh anak gitu ya? Ini sangat zolim banget gitu ya, membunuh seorang anak gitu ya. Padahal itu setelah seandainya dan memberi dampaknya celaka juga kepada orang tuanya. Barangkali mungkin berbuat apa gitu ya. Nah, itu. Kita tidak tahu, tapi itulah peristiwanya. Gitu ya. Jadi di samping sesuatu yang tidak enak, tidak ini, padahal di balik itu ada keberkahannya. Kemudian kenapa yang lainnya ini kemudian dia membangun satu tembok ya? Padahal kan ya untuk apa kita capek-capek gitu kan? Padahal di situ menyelamatkan harta anak yatim. Itu ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, di balik semua itu secara peristiwa sejarah itu mungkin secara pribadi atau kolektif lah keluarga gitu ya yang dihadapi. Ternyata itu jadi pengalaman di ujungnya itu, oh ya Allah, ternyata Allah memberikan satu kesempatan kita untuk lebih bersyukur gitu ya. Jangan sampai sesuatu yang menimpa kita, nah langsung diputuskan bahwa Allah tidak sayang pada kita. Kan banyak itu yang ininya harus sadar bahwa itu adalah semua ujian. Jadi yang sering kita singgung Pak, ujian Allah itu tidak hanya berupa yang tidak enak, tapi ujian juga merupakan sesuatu yang enak gitu ya. Itu semua ujian. Artinya apa? Hanya dua memang ya, yaitu bersyukur dan sabar. Di dunia itu hanya dua, bersyukur apabila mendapatkan satu kenikmatan, ya, sehingga ingat kepada yang memberinya, kita rasa syukur gitu kan. Kemudian juga sabar manakala suatu peristiwa atau kejadian yang kurang mengenakan pada diri kita secara naluri kemanusiaan. Tapi pada dasarnya itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita harus lebih yakin, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya peristiwa-peristiwa tadi tidak disikapi dengan husnuzon kepada Allah, maka kita akan rugi ya gitu. Jadi tidak dapat apa-apa. Sebagai contoh lah mungkin ini pernah juga dikemukakan ya. Ini Abah Pak Edi itu baru pulang tuh subuh kemarin dari Bone ke sini, baru datang 4:30. Tapi beliau yakin naik pesawat itu yakin gitu ya, saya akan nyampe ke Jakarta ya, yakin ya. Padahal tuh boleh jadi ya pilotnya itu walau alam nih, mudah-mudahan Muslim atau bukan gitu ya. Tapi kita yakin gitu, wah duduk dengan ini yakin nggak waktu kita naik pesawat itu akan nyampe ke Jakarta ya? Kita punya keyakinan, padahal itu manusia sama gitu kan. Nah, sama saja sekarang ini kepada manusia dengan keilmuannya kita bisa yakin dan percaya gitu. Yakin benar gitu karena dia duduknya nyaman, bahkan mungkin sampai tidur ya. Sampai tidur tuh di jok itu, di jok pesawat itu. Tidur enak, nyaman bahwa beliau mengharap kita akan nyampe ke bandara Soekarno-Hatta jam sekian gitu kan. Yakin banget kepada pilot. Padahal kalau ditanya, sama-sama manusia nih. Ya, tapi yakin kita. Nah, begitu juga kita nih sedang mengarungi kehidupan di dunia. Apapun yang terjadi dalam keadaan kok nggak yakin sama Allah? Padahal Allah yang membuatnya. Ya, menjamin cerita bahwa semua anak lahir itu dijamin rezekinya oleh Allah, gitu ya. Tapi kok nggak yakin ini? Wah, ada keadaan ini nggak yakin dengan Allah. Padahal akulah yang menjamin, gitu ya. Seperti halnya
Jangan terlalu banyak anak, ini ripuh gitu kan. Padahal kalau dia benar mah jadi ini kan Allah yang menjamin. Seperti itu enggak? Dibalik sekarang, kita mengarungi kehidupan dunia, yakin nggak sama Allah? Ya gitu. Jadi tadi kalau kita kepada pilot aja sudah yakin seperti itu, kenapa kepada Allah yang mengatur dan menjamin semuanya itu kok tidak yakin? Nah, jadi apa bahasanya apa? Tojaiyah ya. Berkebalikan. Jadi tidak ini. Oleh karena itu kita harus lebih yakin bahwa keyakinan itu harus ini. Jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu. Termasuk kita pada saat berdoa, jangan ragu-ragu tuh. Jangan-jangan, doa saya nggak akan dia. Udah berprasangkanya tidak yakin, gitu. Boleh jadi tidak dikabulkan karena ragu. Karena apa? Ada satu pernyataan, ada keterangan bahwa aku akan mengikuti prasangka hambanya. Jadi kalau ibu berprasangka kepada Allah bahwa doanya akan dikabulkan, insya Allah gitu kan. Cuma masalahnya dikabulkannya itu sekarang, bulan depan, atau nanti di akhirat akan ini. Pernah nggak ibu? Coba diulang, di refresh kembali gitu ya ingatan kita. Peristiwa yang sekarang dinikmati, oh ini ternyata doa saya dulu. Pernah nggak? Ya gitu. Jadi doa itu belum tentu pada saat bahasa Sundanya tuh cungceng gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi sekarang gini aja. Coba pikirkan kembali bahwa peristiwa dan ternyata kenikmatan yang sekarang, oh ternyata doa saya dulu. Nggak tahu, lupa lagi, tapi sudah pernah gitu kan. Ibu merasakan seperti itu tidak? Kalau merasakan itu, lanjutkan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu. Dan tentu kita berharap sekarang tuh katanya orang mukmin yang cerdas itu ngitung-ngitung gimana nih akhirat kita tuh akan beruntung atau enggak. Jangan dunianya aja yang di ini. Jangan ngitung kalau yang mereka-mereka yang dagang ngitung-ngitung ini modal sekian ini bakal untung enggak. Nah, sekarang masalah untuk akhirat. Kita harus berhitung juga untuk yang akan datang. Karena apa? Masalahnya boleh dikatakan bahwa hidup di dunia ini bagaikan kafilah yang berhenti sejenak di tempat yang teduh. Kalau berhenti sejenak, kira-kira sampai sore enggak? Atau sampai malam? Kalau namanya berhenti sejenak, sebentar ya. Nah, di dunia inilah ibaratkan seperti itu. Kita bagaikan singgah di suatu tempat dalam perjalanan. Kan gitu. Jadi jangan terlena oleh kehidupan dunia. Disebutkan di dalam ayat lain ini bahwa kehidupan dunia itu adalah mataur gurur, yaitu apa? Sendaguro. Benar enggak? Ya, itu tinggal ngepasin aja kelakuan kenyataan di dunia ini. Ya, mudah-mudahan ini jadi bentuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Karena masalahnya kan kita sudah masing-masing punya mushaf ya. Mushaf Al-Qur'an punya, tapi mungkin belum sempat kebaca. Ya, sudah dibaca tapi artinya rada kelewat gitu kan, atau saling ingat. Oleh karena itu tidak bosan-bosannya, padahal Al-Qur'annya tetap masih itu juga, cuma mungkin dalam perjalanan hidup ini kita saling mengingatkan lagi. Adapun yang sudah pernah mendengar, ya ini di-refresh lagi, diingatkan kembali. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan pada kita, selalu ingat, kemudian ingat untuk akhirat. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi, kita bisa bertemu di surganya Allah, mendapatkan rahmat Allah SWT. Saya kira itu saja dari sekedar sedikit dari berita atau pesan dari langit ini. Mudah-mudahan akan ada
satu yang bisa masuk di hati kita untuk diamalkan. Sekira itu yang kami bisa sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi pada pagi hari ini, kami atas nama pengurus menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada Bapak Ibu dan keluarga dan kepada kita semua yang ikut menikmatinya. Terima kasih.